Shalom, Pak Valen ya. Ini Oke, sudah siap. ada lebih dulu Bang Samuel Siahaan. Silakan, Bang Sam. Selamat malam, Shalom. Ya, unmute. Oh ya, shalom. Shalom. Anda dengar percakapan dari tadi dengan Saudara Valen? Oh, sangat menyimak. Oke. Yang Valen kita ini mau sudah tanya- ribuan kali berdiskusi dengan saya. Oh begitu. Oh berarti sudah sama-sama tahu ya? Tahu, Pak. Ya saya justru baru kali ini berdialog sama Bro Valen. Ya. Kalau begitu, saya mau tanya sama Bang Sam yang saya lihat di beberapa YouTube yang agak menguasai tentang sejarah gereja untuk melengkapi apa yang dikatakan Bang Valen tadi atau untuk mengkonfirmasi gitu loh. Menurut sepengetahuan Anda, Bang Sam, itu sejarah munculnya pertama kali klaim seseorang dinobatkan, kalau kita mau katakan dinobatkan sebagai bapak gereja itu, sepengetahuan Anda kapan muncul itu dengan buah penobatan mereka sebagai bapak-bapak gereja dengan dalil-dalil teologi, terutama Tritunggal yang memang sejak munculnya menimbulkan pertikaian, perdebatan, bahkan banyak makan korban menurut Pak Valen nih. Nah, itu saya mau tanya kepada Anda, sejauh apa yang Anda pelajari, kapan mulai munculnya penobatan bapak-bapak gereja ini, dan lembaga mana yang mentahbiskan mereka sebagai bapak-bapak gereja, apakah Katolik atau Ortodoks atau apa? Nah, boleh Anda jelaskan ini dulu Pak Samuel? Iya, oke, saya jelaskan dulu. Nanti yang lainnya juga ini sudah saya catat di sini. Oke. Obrolannya Valen. Oke. Silakan. Jadi kita bisa mengetahui suara saya jelas ya? Jelas. Ya, Sebentar, jadi Bung Sam, supaya ini pemirsa banyak sekali chattingan miring. Gelar Bapak Gereja itu ditetapkan, kita bisa baca dari buku Runtut Pijar. Buku Runtut Pijar tulisan Tony Lane, teman-teman bisa lihat di Tertullianus Wikipedia. Di situ ada referensi dari Runtut Pijar tulisan Tony Lane. Jadi pada tahun 206 Masehi atau 210 sekitar itu, ketika Tertullianus itu keluar dari gereja karena membuat tulisan-tulisan yang bertentangan dengan gereja, dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk bergabung dengan sekte Montanus. Disitulah dia tidak mendapat gelar santo, tetapi mendapat gelar bapak gereja karena kiprah dia adalah menciptakan suatu rumusan una substantia tre personae discreti non separate. Itulah yang juga disebut oleh bapak gereja awal dengan sebutan homoousios. Oke, tunggu dulu Sam. Tunggu. Jadi Anda bedakan yang bergelar santo dengan yang bergelar bapak gereja. Lebih tinggi Iya. mana posisinya tuh? Jadi santo itu lebih tinggi dari bapak-bapak gereja. Iya. Tidak semua bapak gereja mendapat gelar santo. Oh, tidak Karena semua orang bapak. mendapat gelar, iya. Karena orang dapat gelar santo harus punya mujizat, katanya begitu. Ya. Catatan Anda, Bung Sam, bahwa Tertullianus itu keluar dari gereja tahun 2016. Pertanyaan saya, 206 Masehi. 206. Pertanyaan saya, kapan gereja Katolik muncul? Karena setahu saya, Yesus tidak datang untuk mendirikan gereja. Gereja sinodal, gereja agamawi seperti Katolik. Dalam Alkitab tidak ada catatan misi tujuan pembangunan gereja itu. Ya, menurut Anda kapan gereja Katolik muncul sebagai agama berlembaga, Kristen beragama dan berlembaga? Oke, untuk menjawab ini saya memakai dua sumber dari mereka sendiri. Yang Katolik bilang, jadi harus objektif kan gitu. Iya, betul. Yang Katolik bilang kami lebih dulu, yang Ortodoks kami lebih dulu. Tetapi kita ambil logikanya, skisma gereja Katolik baru ada tahun 1053. Apa itu skisma Katolik? Supaya pemirsa bisa dengar, jabarkan.
Ya, skisma itu adalah perpecahan yang terjadi di gereja pusat di Konstantinopel, oke, Ortodoks, yang dahulu namanya adalah Pergamus. Lalu mereka berpisah, Konstantinopel Barat dan Timur. Yang Barat ke Vatikan. Tetapi pada mulanya berawal dari Vatikan. Sebelum gereja akhirnya menjadi, sebelum Konstantinopel menjadi ibu kota. Atau dulu namanya Pergamus. Jadi dulu ibu kota Romanya ada di Vatikan, tetapi setelah Konstantin lahir, seorang jenderal yang menjadi kaisar, maka kota itu dirubah namanya menjadi Konstantinopel. Jadi yang duluan Katolik? Yang duluan Ortodoks. Oh, jadi yang duluan Ortodoks? Baru Katolik? Yang sejauh yang Anda tahu ya? Karena kalau kan menurut logika, skisma tahun 1053 ya Katolik sebenarnya baru ada 1053. Tetapi mereka mengklaim bahwa kata Katolik berasal dari dalam Kisah Para Rasul Katholes yang artinya jemaat keseluruhan gitu. Itu cuma klaim saja. Saya lihat dalam bahasan Romo Daniel Biantoro, ini menurut pemahaman saya mungkin salah, tapi beliau bilang justru Ortodoks di dalam pola atau simbol peribadatan itu tidak memakai patung mengikuti Katolik, tapi justru pakai gambar. Nah, dari bahasan ini saya melihat seolah-olah, nih pandangan saya mungkin bisa salah, berarti sudah ada sistem pemujaan patung, tanda kutip ya, saya pakai istilah pemujaan patung dalam peribadatan, walaupun mungkin Katolik tidak mengatakan seperti itu. Lalu kemudian Ortodoks mengganti patung itu dengan gambar, bukan itu membuat perbedaan mereka, tapi tetap ritual mereka simbolistik, ritualistik, seremonialistik, dan sakralistik, karena mereka agama-agama yang mirip dengan Yahudi. Yahudi juga simbolistik, ya, sakralistik, seremonialistik, dan ya itu sakralistik. Jadi itu contoh, Bang Samuel. Menurut pendapat Anda bagaimana? Penyembahan patung sudah terjadi sejak Kisah Para Rasul 17, yaitu oleh orang-orang Athena Yunani yang mengikuti faham filosofi dari Epikuros dan Stoa. Ya, berarti Katolik lebih dulu dong. Oh enggak, ini sebelum Yesus, nggak lama setelah Yesus naik ke surga, itu zaman Kisah Para Rasul sekitar tahun 40 Masehi lah, dimulai mungkin tahun 50 Masehi. Jadi di zaman itu, di Kisah Para Rasul 17, Paulus diperhadapkan dengan orang-orang filsafat yang menyembah kepada patung-patung. Itu bisa dibaca di Kisah Para Rasul 17, ketika ada disebut di situ tentang Stoa, Epikuros, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan filsafat itu. Para Rasul 17 ayat 18. Nah, ketika yang pertama kali menjadi Kristen kan sudah pasti orang-orang Yahudi. Nah, setelah orang-orang Yunani menjadi Kristen, mereka memakai cara pandang Stoa, filsafat, untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus atau tentang Allah Elohimnya bangsa Israel. Tetapi perlu diketahui, 4 abad sebelum Yesus lahir, Stoa sudah lahir, ya, dan Yunani sudah menjajah Yerusalem 4 abad sebelum Yesus lahir. Dan kalau penjajah datang, maka semua penduduk harus mengikuti kurikulum penjajah. Jadi orang Yahudi pada saat itu pun juga harus belajar filsafatnya Yunani. Begitu. Ini sumber Anda dari mana nih, Sam? Apa bisa dipertanggungjawabkan secara teologis menurut kerangka berpikir orang-orang teolog yang mudah saja, Pak, oleh kaum Trinitarian? Nah, kita bisa cek sejarah lahirnya ajaran Stoa. Satu. Kedua, kitab Tanah sudah ditulis kembali oleh 70 imam yang disebut Septuaginta atau LLX. 70 imam Septuaginta dalam bahasa Yunani. Oke. Nah, disitulah mereka sudah harus mengikuti semua aturan-aturan kerajaan Yunani, Greece. Begitu. Itu sudah pasti. Oke. Dan filsafat sudah lahir pada saat itu. Kembali pertanyaan saya di awal, Pak Sam, bahwa
kalau misalkan kita berbicara bahwa agama Katolik menjadi klaim institusional bagi orang Kristen, ya, tapi kenapa kemudian mereka rela untuk melepaskan istilah Kristen bagi diri mereka sekarang ini? Katolik, ya Katolik, ya Kristen, ya Kristen. Ini sebenarnya gejala apa? Dari mana mulainya ini? Oke, tadi saya mengutip juga benar yang dikatakan Bro Valen. Pada saat itu sebenarnya Konstantin Kaisar, nanti saya bisa kasih buktinya setelah acara ini, atau saya minta dari teman saya, bahwa Konstantin sendiri dibaptis dengan baptisan Triteos. Oh, dengan baptisan ya? Trinitas, Tritunggal. Bukan Tritunggal, Triteos. Triteos. Anda bedakan Triteos dengan Tritunggal teologi yang dianut oleh kaum Trinitarian sekarang? Nanti saya jelaskan kalau waktunya cukup. Perbedaan Trinitas dengan Tritunggal itu nggak sama. Oh. Ya, lalu Triteos, ya, lalu Unitarian. Tapi lebih difokuskan kepada Triteos, Tritunggal, dan Trinitas. Dan bisa saya masukin lagi tentang GOI Daniel Biantoro, satu roh Allah, tiga hipostasis. Satu roh Allah, tiga hipostasis. Tiga hipostasis. Nah, jadi ini macam-macam, Pak. Jadi sebenarnya Tertullianus sendiri bukan seorang Tritunggal, dia seorang Trinitas. Tapi waktu itu ketrinitasan itu sebenarnya sudah dimulai dari zamannya Filipus nanya sama Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami, kan begitu. Nah, lalu di zaman Theophilus, di zaman Kisah Para Rasul, Theophilus, si Lukas menjadi saksi dan memberikan data-data kepada Theophilus. Theophilus melahirkan pemikiran tentang Trinitas yang dulu belum disebut Trinitas, namanya Triados. Oke, setelah Triados namanya Triun, baru namanya Trinitas. Trinitas itu bahasa Inggris, itu pun juga nggak ada kata Trinitas. Nah, jadi sebenarnya biar Pak Jos tahu, biar Bro Valen tahu, Trinitas, bukan Trinitas, Triados itu punyanya Oneness. Triados pengejawantahan Oneness. Iya, itu punyanya Oneness. Jadi ketiga hipostasis. Oneness apa ini? Oneness apa? Karena zaman itu belum ada Oneness. Oh iya, Oneness bahasa Inggrisnya. Oneness bahasa Inggrisnya. Bahasa Ibraninya Ehad. Kalau bahasa gerejanya adalah bukan. Oneness yang orang tahu sekarang ini sebuah aliran pemercaya Allah yang Esa yang berbeda dengan Trinitas, Trinitarian. Gitu loh. Nah, sekarang Anda masukkan satu isu bahwa ada tiga versi, Triados, Trinitas, dan Tritunggal. Itu masing-masing berbeda. Iya. Jadi kata-kata pertamanya itu Triados. Ya. Pengejawantahan Triados itu justru Anda katakan bahwa ini sebenarnya pengejawantahan dari Oneness. Pertanyaannya Oneness yang mana? Bukan Oneness, Pak. Jadi sebenarnya pada waktu abad pertama itu mereka percaya Allah itu Esa dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Oke. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu tunggal, di tengahnya tunggal. Oke. Nah, sekarang mereka pakai kata Trinitas entitas, tapi dulu pakai bahasa Triados. Nah, kalau tunggal di tengahnya pakai kata monogenes, Yunani koine. Di dalam bahasa Ibraninya, Zakaria 12 ayat 10,